2024 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan pada hari ini Kamis 18 Januari 2024 saya melaksanakan PPL siklus 2 di SMP Negeri 1 Ulu Susua. Selamat menyaksikan. Hadir pada hari ini. Sebelum kita masuk materi yang Ibu sampaikan, Ibu menanyakan dulu materi yang lalu. Masih ingat? Masih, Bu. Kalau masih ingat, apa dulu materi yang lalu yang telah kita pelajari? Tentang teks cerpen. Dalam teks cerpen itu ada strukturnya kan?
Dio Kerabani. Cerpen dari masuk ibu ya. Ada tidak? Ada? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, lihat ya dan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi unsur intrinsik cerpen Pohon Keramat. Para siswa sekalian, cerpen ini diawali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon, di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, dia justru mengagumi keindahan Gunung Beser, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan yang menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh Kang Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Para siswa sekalian, unsur intrinsik cerpen yaitu 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 latar atau setting, 4 alur atau plot, 5 sudut pandang atau point of view, 6 amanat. Secara umum, tema merupakan gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Tema cerpen tersebut adalah kepercayaan penduduk yang terkikis oleh modernisasi. Unsur intrinsik yang berikut adalah tokoh dan penokohan. Adapun tokoh dan penokohan yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat yaitu 1. Tokoh saya berwatak patuh dan rajin. 2. Mbah Jaya Sakti memiliki karakter pemberani. 3. Kakek memiliki karakter bijaksana dan suka menolong. 4. Kang Hasim memiliki karakter baik. 5. Penduduk memiliki karakter rukun, kemudian mudah emosi. 6. Anak-anak memiliki karakter ceria dan baik. 7. Para penggerak pembangunan memiliki karakter gesit dan santun. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar atau setting. Adapun latar yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu latar tempat di Gunung Beser, kampung, masjid, rumah kakek, sawah, kolam, pasar, rumah Pak Menteri, jalan besar, kaki gunung. Kemudian latar waktu saat pendudukan Belanda, malam hari, setiap subuh, pagi hari, sore, dan saat panen. Adapun latar suasana yaitu menyenangkan, menegangkan, dan mengkhawatirkan. Alur atau plot pada cerpen tersebut yaitu alur mundur dan alur maju. Alur mundur dapat dilihat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima, menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu tentang Gunung Beser. Alur maju dimulai pada paragraf 6 dan seterusnya sampai selesai. Berikut sudut pandang atau point of view yang terdapat pada cerpen adalah orang pertama sebagai tokoh sampingan, saya, aku. Saya pada cerpen tersebut tidak dalam peran utama. Kehadiran tokoh saya berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada pembaca. Adapun tokoh sentralnya adalah kakek.
Para siswa sekalian, terakhir unsur amanah atau biasa disebut dengan pesan, yaitu 1. Hendaknya manusia menjaga lingkungan, 2. Sebaliknya menjaga hubungan sosial dengan baik, 3. Seorang tokoh selalu bijak dalam memutuskan persoalan. Para siswa sekalian, ada amanah penting yang dikemukakan oleh penulis di akhir cerita bahwa kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbah Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar, padahal tidak. Para siswa sekalian, cukup sekian pembahasan mengenai unsur intrinsik cerpen pohon keramat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selalu semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mau tanyakan apa saja yang disampaikan di dalam cerpen yang telah kamu dengarkan atau kamu tonton, sekarang dulu kita aksi dulu ya, ya, berdiri dulu. Ya, sini ya. Sudah kalian pahami tadi apa yang telah kamu dengarkan dari video tentang cerpen judulnya berapa? Nah, apa saja yang telah kamu dengarkan tadi dalam video itu? Latar belakangnya apa? Di mana tempatnya? Besar. Kemudian apa yang kamu dengarkan tadi? Sebagian anak-anak ceria dan dengan baik. Nah, apa lagi yang sudah kamu dengarkan tadi? Percaya? Betul. Itu yang telah kamu lihat dan dengarkan dari video tersebut atau video cerpen tadi ya. Nah, sekarang kita membagikan kelompok. Bagi kelompok ya, teman. Nah, bagi kelompok Pak. Bagi kelompok. Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Ini teks cerpen ya. Teks cerpen. Ini lembaran jawaban ya. Jawabannya nanti kamu jawab di situ ya. Itu masing-masing kelompok berbeda yang ditanyakan. Di kelompok 1 yang kamu tentukan di sana, yang kamu cari di sana adalah tema. Tidak di kelompok 2. Nah, kelompok 1 kamu tentukan nama-nama tokoh. Nama tokoh ya. Apa nama tokoh dalam cerpen tersebut? Kelompok 2 tema. Apa tema ya dalam cerpen ini? Kelompok 3 latar atau suasana cerpennya. Kemudian nomor kelompok 4 tentukan alurnya cerpen itu. Ada tadi 2 kan? Alur maju dengan
besar ceria. Benar nggak itu? Benar, Bu. Ini adalah kakek. Laguannya baik. Oh, protagonis. Nah, kelompok dua. Apa yang jelas kamu cari dalam kelompok dua mutatif setelah saya diskusikan? Tema penggerak. Nah, tema dalam cerita itu apa? Benar nggak itu? Itu dari kelompok dua. Kelompok tiga. Suasana atau latar dalam cerpen itu. Apa hasil diskusinya? Latar atau tempat satu di gunung besar, masjid, rumah kakek, sawah. Dua, suasana sedih, marah, takut. Nah, itu adalah suasana dan tempat atau keadaan dalam suatu cerita cerpen. Kamu kasih. Kelompok empat menentukan alur dalam sebuah cerpen itu. Apa alurnya yang telah kami diskusikan? Alur maju adalah dimulai dari percakapan besar karena alur mundur dimulai dari paragraf ke-7 sampai ke-10. Itu adalah alur maju dengan alur mundur. Alur majunya mulai dari paragraf pertama sampai pada paragraf ke-6. Dan sementara di paragraf berikutnya adalah alur mundur. Alur maju itu kan. Nah, itulah alur yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Tepuk tangan di kelompok A. Silakan dulu. Sudah. Nah, setelah kita membentuk kelompok, sudah kita selesaikan tugas kita dalam kelompok, ada yang kalian tanyakan? Ada yang kalian tanyakan? Sudah mengerti? Benar. Ada yang kalian tanyakan? Mengenai dengan unsur-unsur cerpen sudah paham? Baik, kalau tidak ada, nah sekarang kita memberikan tugas ya. Satu. Jelaskan